Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan materi aswaja yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, dan kali ini kita akan membahas tentang strategi ataupun media yang dipakai oleh para mubaligh untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang pertama strategi yang dipakai oleh para mubaligh, wali songo, para dai di dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yakni melalui media perdagangan. Kenapa dikatakan sedemikian? Karena sudah kita bahas di awal sebelumnya bahwa terjadinya interaksi atau pertemuan antara pedagang Islam, baik yang dari Arab, yang dari Persia, yang dari Gujarat, dengan masyarakat pribumi, dengan masyarakat Nusantara, itu dalam rangka adanya perekonomian ataupun perdagangan. Jadi di pelabuhan Sumatera itu kemudian terjadi pertemuan antara pedagang Islam dengan masyarakat Indonesia, sehingga dengan jalur perdagangan ini kemudian dakwah Islam pertama dimunculkan. Perdagangan itu sebagai media, dakwahnya dengan cara apa? Dengan cara menonjolkan akhlakul karimah. Sebab dengan perilaku kesopanan, kejujuran dalam berdagang, kemudian sifat-sifat keislamannya itu ditonjolkan, menyebabkan masyarakat pribumi ataupun Nusantara menjadi tertarik untuk juga masuk Islam. Sebab Islam juga tidak membeda-bedakan antara berucap dengan seorang raja ataupun berucap dengan bersosial dengan masyarakat kecil. Orang Islam itu tidak membeda-bedakan. Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara itu mengenal yang namanya kasta. Jadi ada perbedaan perilaku antara kelas seorang raja itu harus dihormati dan lain sebagainya, sedangkan yang kecil itu dicemoohkan. Beda dengan Islam yang dibawa oleh para pedagang itu, maka itu menjadi ketertarikan sendiri, sehingga sedikit demi sedikit orang Indonesia turut serta mengikuti agama yang dibawa oleh pedagang yang dari Persia, Gujarat ataupun yang dari Arab tersebut. Jadi itu poin pertama, strategi ataupun media yang dipakai oleh para wali songo, mubaligh dan para dai penyebar agama Islam yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua, strategi wali songo ataupun para dai di dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, yakni dengan cara media seni atau pendekatan secara kultural. Perlu kita tanamkan bahwasanya wali songo itu di dalam menyebarkan agama Islam, dia tidak hanya dikenal sebagai orang yang ahli di bidang ilmu pengetahuan keislaman, tapi wali songo juga orang yang sangat arif dan bijaksana. Kenapa sedemikian? Karena wali songo tahu betul, memahami betul sebelum berdakwah kepada orang Indonesia yang notabene udah mempunyai kepercayaan sendiri, mempunyai kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, budaya. Maka tidak serta-merta model dakwahnya itu tidak boleh, itu haram. Menyembah
leluhur menyembah jin, percaya dengan hal-hal mistik itu haram, itu musyrik, itu tidak boleh. Tidak sedemikian. Yang dilakukan oleh para wali songo atau para dai yang lain, dia berdakwah tidak hanya menggunakan, memanfaatkan mimbar-mimbar masjid dan lain sebagainya. Selain memang pada saat itu tidak ada, yang dilakukan adalah pendekatan secara budaya, secara kultural. Bagaimana caranya? Maka para wali songo, para dai itu kemudian masuk ke dalam masyarakat tersebut. Masyarakat kebiasaannya apa? Menonton wayang semisal. Maka diadakanlah wayang tersebut sebagai wahana, sebagai edukasi, sebagai pembelajaran secara tidak langsung untuk mengenalkan Islam. Semisal tiketnya dibuat syahadat dulu, kemudian setelah masuk dijelaskanlah cerita-cerita keislaman. Jadi cerita Brahmana, cerita Ramayana biasanya itu diganti kemudian dengan cerita-cerita keislaman. Maka kemudian respon daripada masyarakat lokal, masyarakat Indonesia itu tidak kaget, tidak ada penolakan yang keras, karena memang mendekati secara kultural, secara budaya. Termasuk semisal suka gamelan, maka dibuatlah pagelaran gamelan itu oleh para wali songo, namun syair-syairnya diubah menjadi syair-syair yang mengajarkan agama atau memperkenalkan agama Islam. Banyak contohnya para wali songo yang menyebarkan dengan pendekatan-pendekatan budaya tersebut. Bahkan kesukaan masyarakat itu dituruti, tidak kemudian diharamkan, dicemooh, dimarahi, atau bahkan mau dibunuh karena melihat kebiasaan orang Indonesia yang menyembah atau percaya dengan hal-hal mistik. Tapi dengan pendekatan, sehingga ini gampang tertarik dan kemudian ikut untuk juga masuk Islam. Makanya bukti bahwa para wali songo, para dai menyebarkan Islam dengan pendekatan kultural ini banyak ditemukan sampai hari ini. Kemudian ada semacam tahlil, ada istighosah. Kalau di negara-negara yang lain ataupun di Mekah sekalipun yang merupakan munculnya Islam pertama kali, dia tidak ada tahlilnya. Tahlil itu memang khusus untuk Islam yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini. Jadi dulunya orang itu ketika ada orang meninggal, mengadakan perayaan, kumpul-kumpul sebagai macamnya, sama wali songo kebiasaan itu tidak kemudian dihapus, tetap diadakan, namun bacaan-bacaannya bukan mantra-mantra lagi, bukan jambi-jambi lagi, tapi diganti atau diisi dengan pembacaan sholawat, pembacaan zikir, pembacaan tasbih dan lain sebagainya, sehingga terjadilah yang namanya perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Ini yang kemudian disebut oleh para ilmuwan dengan akulturasi. Akulturasi percampuran dua budaya yang menjadi ciri khas Islam yang ada di Indonesia. Di Arab memang pedagang Arab budayanya sendiri dia pakai jubah, tapi di Indonesia tidak kemudian orang sholat itu harus pakai jubah, karena Islam menyampaikan bahwa orang sholat itu atau orang Islam itu harus menutup aurat, bukan menutup dengan jubah. Maka wali songo itu tidak merubah kebiasaan orang Nusantara pakai sarung. Ya udah pakai sarung aja, yang penting sarung atau pakaiannya itu menutup aurat dan lain sebagainya. Oh, kalau memperingati waktu tertentu untuk mengadakan pengumuman, kalau orang Nusantara pakai yang namanya beduk atau kentongan. Ya sudah,
karena di Islam itu diperingatkan dengan adzan, maka sebelum adzan diadakan kentongan dulu, karena memang masyarakat Nusantara sudah terbiasa dengan kentongan atau beduk itu. Maka beduk yang ada di masjid itu kemudian bercampur. Jadi adzan itu ajaran Islamnya, beduk itu kebiasaan orang Nusantara, dipadukan menjadi sebuah tradisi khas Islam Nusantara. Jadi itu sejarahnya kenapa kemudian di masjid-masjid Indonesia itu masih ada beduknya. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi di Madinah, ataupun Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang merupakan masjid-masjid sangat bersejarah, munculnya Islam pertama di sana, tapi di sana tidak ada beduknya. Karena kebijaksanaan, kearifan, biar masyarakat Nusantara tertarik dan tidak kaget untuk diajak masuk ke agama Islam, itu tetap diambil, beduk itu tetap ada. Jadi beduk itu khas Nusantara. Itulah perpaduan cara-cara dakwah. Jadi dakwah itu tidak kemudian marah-marah, itu haram, itu tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi memang dilakukan semacam percampuran. Yang penting Islam itu bisa tersampaikan dengan baik, yang kemudian sedikit demi sedikit Islam bisa diterima dengan baik, bahkan hari ini sampai kemudian menjadi agama mayoritas. Jadi itulah kenapa menjadi agama mayoritas, karena memang yang membawa Islam, yang memperkenalkan Islam ke Indonesia itu disampaikan secara arif, tidak marah-marah, tidak menyinggung orang yang belum kenal terhadap Islam. Contohnya di Jawa Tengah, di Sunan Muria, di samping masjid itu ada menara, yang menara itu bentuknya bentuknya itu semacam candi. Itu juga sama, merupakan perpaduan antara budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam, disebutlah dengan akulturasi, percampuran dua budaya. Jadi itu yang harus difahami. Jadi dengan sejarah ini kemudian kita bisa mengetahui kenapa kemudian Islam yang ada di Indonesia itu sangat khas sekali, karena memang dipadukan antara ajaran Islam dengan kebiasaan atau kearifan lokal. Banyak lagi contohnya yang dari pendekatan seni. Kemudian dulunya orang sering ngukir. Kalau kalian berkunjung di Candi Borobudur, itu ukirannya, reliefnya itu ada hewan, ada manusia. Maka kemudian setelah Islam datang, ukiran itu tetap ada, namun itu diganti dengan lebih didominasi dengan bentuk-bentuk model-model tumbuhan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu bagian daripada pengaruh Islam terhadap budaya Nusantara. Kemudian ada tingkepan. Di Mekah atau di daerah lain itu tidak ada tingkepan, terus 7 bulanan selamatan dan lain sebagainya. Selamatan itu sebenarnya memang khas Nusantara. Kemudian kalau dulu mungkin sesajennya itu buat roh-roh atau buat jin dan lain sebagainya, maka Islam datang, sesajennya tetap ada, namun sesajennya bukan buat leluhur lagi, buat makhluk-makhluk gaib, tapi sesajennya. Jadi mengadakan selamatan 4 bulanan, selamatan apa segala macam, tetap ada sesajennya, tapi sesajennya dirubah menjadi sedekah untuk para tetangga, para sanak famili. Itu kan budayanya tetap ada, namun maksud dan tujuannya itu sudah pada Islam, artinya ditunjukkan untuk sedekah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu teman-teman sekalian, jadi itu penting difahami, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan kegiatan kita sehari-hari berislam ala Nusantara ini. Jadi tidak apa-apa, ini bid'ah, ini tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah dan lain sebagainya, ini tidak pernah dicontohkan. Karena
orang yang arif itu tidak hanya terjebak pada soal prakteknya saja, tapi apa yang diharapkan Islam itu bisa tersampaikan. Seperti itu. Jadi yang pertama ada dari perdagangan, karena memang interaksinya pertama itu melalui perdagangan di pelabuhan itu. Kemudian di pelabuhan itu ditunjukkanlah akhlakul karimah, perkataan-perkataan kejujuran, tidak menipu dalam bertransaksi dan lain sebagainya. Yang kedua itu dari seni atau dari pendekatan kultural budaya, masuk dengan cara-cara lokal, bisa memahamkan masyarakat, termasuk musik, lagu Tombo Atis misal, itu kan syair-syair Jawa yang isinya adalah Islam, semacam itu. Jadi orang itu tidak bosan mendengarkan pesan-pesan keislaman, karena pesan-pesan keislaman dikemas melalui cara-cara yang sudah disukai oleh masyarakat, semacam itu. Kemudian ada Wali Songo juga, atau dai Islam pertama itu juga yang terakhir, yang ketiga itu melalui politik, karena Demak, kerajaan Demak itu juga dirancang atau disiapkan oleh para Wali Songo, sehingga karena Islam sudah mempunyai kekuasaan yang bentuk kerajaan itu, yang namanya berkuasa, jadi mudah untuk turun ke bawah untuk lebih memaksimalkan islamisasi atau pengislaman orang-orang Nusantara ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya Islam itu disebarkan dengan strategi-strategi atau media yang arif dan bijaksana, sehingga dengan utamanya dengan media seni ini, dengan akhlakul karimah ini, Islam bisa diterima secara mudah dan begitu pesat perkembangan Islam di Indonesia. Jadi adanya kebudayaan tahlil, selamatan, apa segala macam, pakaian kita pakai sarung, pakai kopiah, itu bagian. Juga ada di pembangunan masjid, ada kubahnya, itu merupakan perpaduan. Di Indonesia tidak ada bangunan masjid yang berkubah itu. Setelah kubah kemudian ada cungkup yang bersusun-susun. Itu cungkup yang bersusun-susun itu bangunan asli Indonesia, kemudian dipadukan dengan kubah itu yang ada yang dari Persia juga. Maka itu semoga ini bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi ada 3, ada strategi atau media perdagangan, kemudian ada seni, kemudian ada pemerintahan dengan membentuk kerajaan tersebut. Jadi harap ini dipahami dan dipelajari secara baik, biar kita mempunyai pemahaman keislaman ala Nusantara yang sudah diwariskan oleh para Wali Songo dan para dai-dai yang lain. Sekian, terima kasih. Selamat belajar secara mandiri di rumah. Semoga video singkat ini bisa mengisi syarat orang mencari ilmu, yakni adanya irsyad ustadin, petunjuk dari seorang guru, seperti itu. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.